mengenai Kristen Koptik, Ustaz. Apakah benar seorang lelaki Muslim diperbolehkan menikahi seorang wanita Kristen Koptik? Ya, tentang Kristen Koptik. Koptik itu sebutan dalam bahasa Indonesia untuk suku asli penghuni negara Mesir, yaitu Qibti. Sehingga dalam bahasa Inggris Mesir itu disebut dengan Egypt untuk menunjukkan suku aslinya, Qibti. Dalam bahasa Arab baru disebut dengan Masr. Jadi ada dua nama dalam bahasa Arab, Masr, dalam bahasa Inggris Egypt. Dan kita di Indonesia lebih memilih untuk menyebutnya sebagai Mesir. Dan di Aceh kemudian diplesetkan Mesir itu menjadi Medan Pesisir. Kristen Koptik, kalau kita belajar dari literatur sejarah dan fakta geografis, sebenarnya Kristen yang lebih dekat kepada kebenaran ajaran Kristen itulah Kristen Koptik. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak dilahirkan di Roma, hanya di dalam kerajaan Romawi, bukan di Roma. Nabi Isa adalah pada waktu itu masuk dalam wilayah Mesir. Palestina dulunya tidak dikenal sebagai sebuah negeri, dia masuk dalam wilayah Mesir. Maka Palestina dengan Mesir itu berdampingan, jaraknya perbatasan, pintu gerbangnya di Rafah, Palestina itu ada provinsi Al-Arish, langsung masuk ke Palestina. Dan Kristen Koptik itu memperingati hari Natal tidak serupa dengan Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Kristen-Kristen yang lain. Mereka memperingati Natal itu di bulan Januari, kalau tidak salah, entah 7 Januari, bukan 25 Desember. Dan rata-rata uskup-uskup Kristen Koptik itu hafal Al-Quran. Mereka memuliakan ajaran Islam dan Nabi Muhammad walaupun tidak memeluk agama Islam. Jadi di dalam Al-Quran dinyatakan tentang pernikahan, wal muhsanatu minal ladzina utul kitabah, itu pada juz yang ketiga, juz al-muhsanatu. Itu menunjukkan tentang proses pernikahan, halal bagi orang yang beriman untuk menikahi wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang baik-baik minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang pernah diberikan kitab kepada mereka sebelumnya. Maka ada Kristen Koptik. Jadi bukan hanya Kristen Koptik, bahkan Islam dengan Kristen secara umum dengan tidak melihat sekte-sektenya itu sah untuk menikah selama masih berpegang kepada kitab Taurat dan kitab Injil, dan selama mereka tidak menyimpang dari menyembah kepada menyembah berhala, bukan dari menyembah berhala. Itu prinsip dasar, wal muhsanatu minal ladzina kafaru. Tapi nanti ada syarat-syarat. Namun Allah Ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran, wala amatun mu'minatun khairul lakum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh menikahi seorang budak perempuan tetapi dia beriman jauh lebih baik daripada menikahi seorang wanita yang musyrikah sekalipun kecantikannya menawan hatimu. Nikahi budak perempuan yang muslimah walaupun dia seorang budak. Rata-rata budak itu adalah bangsa Afrika dulunya, dan bangsa Afrika itu hitam legam kulitnya, keriting halus rambutnya, hidung mancung ke dalam. Walaupun dia budak perempuan, selama dia beriman lebih baik kamu nikahi daripada wanita yang musyrikah walau a'jabatkum. Maka prinsipnya boleh dengan catatan-catatan sekte-sekte apa saja. Tapi kalau sekte yang Koptik itu sudah pasti. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.